Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita, yaitu ibadah Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jika di antara kita ada yang menginginkan kehidupan yang baik dan abadi, kenikmatan yang terus menerus tanpa terputus, kemuliaan yang selalu dirasakan, kebahagiaan yang tidak ada kesedihan di dalamnya, maka jangan pernah berpikir kalau itu ada di kehidupan dunia. Semua itu hanya ada di kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam firman-Nya, innama hadhil hayatud dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan sesaat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sedangkan kehidupan akhirat adalah tempatnya segala keabadian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya permainan dan hal-hal yang melalaikan. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahami hal ini? Ayyuhal muslimuna ibadullah. Dua ayat tadi sudah lebih dari cukup bagi seorang muslim untuk dijadikan sebagai alasannya memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyatakan dalam sabdanya, "Man kana hammuhu al-akhirata," barang siapa yang ambisinya mengejar kehidupan akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan segala urusan-urusannya. Artinya, semua urusannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah pun akan menjadikan kekayaan itu selalu ada dalam hatinya. Wa atatshu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan dia tidak memperdulikannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha, bekerja keras untuk mendapatkannya, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya itu akan dibalas dengan kebaikan. Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, melakukan sesuatu untuk kehidupan akhiratnya, baik laki-laki ataupun wanita dalam keadaan beriman, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ayyuhal muslimun ibadallah, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan akhirat itu masihlah lama, masih jauh, hanya karena kita sekarang masih berada di kehidupan dunia. Memang benar, kita sekarang masih ada di kehidupan dunia, tetapi sesuatu yang akan datang, maka waktu kedatangannya begitu cepat. Begitulah yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, "Kullu ma huwa atin fa huwa qarib." Segala sesuatu yang akan datang, maka waktu kedatangannya begitu dekat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat akan hal ini. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Jarak antara waktu aku diutus dengan akan terjadinya hari kiamat hanyalah seperti jarak kedua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Maka jangan sekali-kali mengejar perhiasan dunia, menghabiskan waktu untuk itu, memprioritaskan hidup hanya untuk itu, sebab sejatinya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang dunia menjadi prioritas utamanya, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan segala urusan-urusannya. Artinya urusan-urusan yang dihadapinya akan dijadikan sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di hadapan matanya sehingga dia tidak pernah merasa cukup. Walam ya'tihi dunya illa ma kutibalahu, dan dunia pun tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "May yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya sesuai dengan hasil daripada usahanya untuk mendapatkannya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan kepadanya sebagiannya.
dan di akhirat nanti dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Bagi orang-orang yang beriman, hakikat kehidupannya adalah kehidupan setelah kematian. Sedangkan bagi orang-orang kafir, kehidupannya adalah kehidupan sebelum kematian. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kehidupan dunia itu bak penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena itu bukan kehidupan yang hakiki untuk mereka. Wa jannatul kafir. Sedangkan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir itu bak surga. Karena memang itulah hakikat kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan surga dan neraka, kata Nabi SAW, khuffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak menggiurkan, tidak menggoda, tidak menarik. Tetapi neraka khuffat bisyahawat, dikelilingi oleh hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan. Maka jangan sekali-kali tertipu oleh makar setan. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan sungguh begitu luas karunia Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mengetahui. Jangan sekali-kali tertipu oleh orang-orang yang mengejar syahwatnya, selalu memenuhi ambisi hawa nafsunya. Karena mereka ingin kita menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima." Orang-orang yang mengikuti syahwat, mengejar hawa nafsunya, mereka ingin agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yujannibana wa jami'al muslimin min kulli su'in wa makruh. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna ibadallah. Masing-masing kita dituntut untuk waspada dari fitnah dunia. Jangan sampai segala kelezatan yang ada di kehidupan dunia membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Karena seperti tadi telah disampaikan bahwa hakikat kehidupan bagi orang yang beriman adalah kehidupan setelah kematian, bukan sebelum kematian. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak menghiraukan kefakiran atas umatnya. Justru yang beliau takutkan itu ketika umatnya tertipu dengan keindahan dunia. Beliau mengatakan, wallah mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian.
Innama akhsha 'alaikum an tubsat dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian sebagaimana telah dibentangkan dunia itu di hadapan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba, berebut, menghabiskan waktu untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian melakukan hal itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, hingga akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka orang-orang sebelum kalian. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat berbaringnya. Terlihat nampak jelas bekas tikar yang beliau pakai sebagai alasnya. Ada salah seorang sahabat yang kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, bolehkah aku belikan sesuatu yang layak untuk engkau bisa berbaring?" Tapi jawaban beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, "Mali walid dunya." Enggak ada urusannya aku dengan dunia. Innama ana fid dunya karakibin yastadillu tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang dia duduk di bawah pohon untuk istirahat sejenak, kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang begitu besar keutamaannya. Orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar, janji Allah Subhanahu wa taala yang besar. Itu karena yang mereka prioritaskan adalah kehidupan akhirat. Mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia. Tidak sedikit di kalangan mereka yang memiliki kemampuan, harta yang banyak, perdagangan, pertanian, dan seterusnya. Tetapi semua itu tidak membuat mereka lupa dari kehidupan akhirat. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Antum aktsaru atwalu salatan wa aktsaru jihadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walakinnahum a'dhamu ajran minkum." Kalian boleh jadi salatnya lebih lama, boleh jadi jihad yang kalian lakukan itu lebih banyak daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi mereka lebih besar pahalanya. Ada yang bertanya, "Walima ya Aba Abdurrahman?" Kenapa wahai Abu Abdurrahman bisa begitu? Beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, "Li'annahum azhad fid dunya wa arghab fil akhirah." Karena mereka itu zuhud di dunia dan lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Ayyuhal muslimuna ibadallah, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat dan jangan sekali-kali terlena dengan segala macam yang ada di dunia ini. Jadikan semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita sebagai wasilah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia itu sebatas la tansa nasibaka minad dunya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman. Sekedar jangan engkau lupakan, tetapi yang patut engkau prioritaskan adalah kehidupan akhirat. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yujannibana wa jami'al muslimin min kulli su'in wa makruh, wa nas'alullah Subhanahu wa ta'ala an yu'inana jami'an ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.